Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran daring pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Salat berserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan-golongannya. Anak-anakku yang Bapak cintai, pagi hari ini kita akan belajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun pelajaran pendidikan agama Islam sekarang ini di tahun ajaran 2021-2022 ini masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kedepannya kita berdoa kepada Allah pembelajaran tatap muka bisa kita laksanakan di sekolah yang kita cintai, yaitu SDN Perumnas Suradita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah materi hari ini merupakan materi yang Bapak share minggu kemarin, yaitu tentang mari belajar Al-Quran surat Al-Falaq. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani hidup. Tujuannya apa? Tujuannya diturunkannya Al-Quran adalah agar hidup berjalan kebenaran dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita akan mengartikan dan akan membaca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Salah satu surat Makkiyah adalah suratnya pendek-pendek, dan surat Al-Falaq ini adalah pendek-pendek. Surat Al-Falaq ini diturunkan sesudah surat Al-Fil. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Pokok-pokok isi surat Al-Falaq adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam-macam kejahatan. Yang diantaranya adalah yang pertama adalah kejahatan dari makhluk, yang kedua adalah kejahatan di waktu malam hari, yang ketiga adalah kejahatan dari tukang sihir, yang keempat adalah kejahatan dari orang-orang yang dengki. Itulah sepintas pengertian dan kandungan surat Al-Falaq. Bahasan selanjutnya adalah membaca surat Al-Falaq. Kalau sudah ada buku paketnya, silakan dilihat halaman 3. Sebelum tanda baca dan membedakan huruf yang di dalam Al-Quran, mari kita baca bersama-sama surat Al-Falaq. Anak-anak sekalian, silakan kalian lihat bacaan surat Al-Falaq dan ikuti bacaan yang akan Bapak baca nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Setelah kita baca surat Al-Falaq tadi, kita akan belajar bagaimana membedakan huruf-huruf yang berada di dalam surat Al-Falaq. Silakan dilihat halaman 3 ayat yang ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pada ayat ketiga di atas ini ada huruf yang hampir sama pada saat diucapkannya, yaitu huruf shin pada kalimat syarwi dan huruf sin pada kalimat ghasiqin. Pengucapannya harus berbeda. Kalau shin diucapkan besar dan huruf sin diucapkannya kecil. Kalau kita membaca salah satu huruf tersebut berbeda, maka artinya pun akan berbeda. Dilihat lagi pada ayat yang keempat yang berbunyi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pada kalimat an-naffatsati, di situ ada huruf sa. Huruf sa ini dibaca di ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Itu cara pengucapannya. Kita harus bisa membedakan antara huruf sa, huruf shin, dan huruf sin. Itu harus berbeda. Dan yang selanjutnya adalah ayat yang kelima yang berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad. Pada kalimat idza hasad diucapkannya atau cara pengucapannya ada pada ujung lidah. Silakan kalian praktekkan di rumah sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Idza hasad tidak bisa dibaca dengan iza hasad atau ija huruf jim, itu tidak bisa. Tetapi huruf zal, huruf za, dan huruf jim itu kita harus bisa membedakan mana huruf yang sebenarnya yang sesuai dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Insya Allah kalau kita mau belajar pasti bisa. Itulah pengucapan huruf Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran huruf-huruf hijaiyah pada saat pengucapannya semuanya harus berbeda. Mudah-mudahan kalian bisa belajar giat lagi di rumah dalam membaca Al-Quran. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk diri kalian semua. Mohon maaf apabila di dalam video ini penyampaian materi yang Bapak sampaikan ada kesalahan, baik dari huruf-huruf Al-Quran yang Bapak baca tadi ataupun dari tata bahasa yang disampaikan pula. Selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.